Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kajian kitab tafsir Jalalain surat Al-Imran ayat ke-69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzala banurunaki Allah lamma da'a semangsa ngajak al-yahudu siapa banyak orang Yahudi Mu'adzan dak Mu'ad wa Hudzaifah bin Hudzaifah wa Ammaran bin Ammar ila dinihim dak agamana Yahud. Nurnaki Allah dak ayat waddat lebur ta'ifatun sapa golongan atau sitong pantan tong golongan min ahlil kitab dari ahli kitab lau yudilluna lamun nyasaraki ahlul kitab atau ta'ifah tersebut dak banjir kapi wa ma yudilluna bantaknya saraki ta'ifah illa terkecuali anfusahum dak kebanyak aban ta'ifah atau ahli kitab lianna itma idlalihim karena saungguna tusahnya sarakina ta'ifah alaihim panika taipuh ing atasen ta'ifah wal mu'minuna bantining banyak orang saya beriman la yuti'una panika tak bekal ataat mu'minun hum daka ta'ifah fihi dalam ism wa ma yashkuruna ban ta'arumaslah atau ta'ikrislah ban ahlul kitab atau ta'ifah lidzalika kalaban kalisa idlal. Surat Al-Imran ayat ke-69 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena semenjak keadaannya orang-orang Yahudi tak kunjung henti mengajak kepada agama mereka untuk masuk kepada agama mereka, termasuk di dalamnya yang diajaknya itu adalah Mu'adz, Hudzaifah, Ammaron, yang mana Mu'adz, Hudzaifah, Ammaron disebutkan dalam sebuah kitab tafsir Tanwir. Di situ disebutkan bahwasanya Mu'adz, Hudzaifah, Ammaron dahulu kala itu adalah merupakan di antara kalangan orang-orang yang musyrik yang menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keadaannya orang Yahudi melihat Mu'adz, Hudzaifah, Ammaron tersebut masuk ke dalam ajaran agama Islam dan menjadi orang-orang beriman, ya, termasuk merupakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sekalangan orang-orang Yahudi tersebut menyusun sebuah tipu daya, menyusun sebuah siasat supaya keadaannya Mu'adz, Hudzaifah, Ammaron tersebut masuk alias kembali lagi kepada agama sebelumnya, yakni agama Yahudi. Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ke-69 daripada surat Al-Imran ini yang berbunyi waddat ta'ifatum min ahlil kitab ila akhirih. Jadi keadaannya orang-orang Yahudi tersebut amat sangat suka sekali, ya kalangan dari antara ahli kitab orang-orang Yahudi apabila mereka bisa menyesatkan, bisa menyusun sebuah tipu daya ataupun tipu muslihat agar supaya sekalangan orang-orang yang beriman, sekalangan orang-orang yang beragamakan Islam tersebut bisa kembali tersesat di jalan mereka. Yani katakanlah mereka bisa kembali kepada agama Yahudi sebelumnya. Akan tetapi keadaannya orang-orang Yahudi tersebut tak paham dan tak mengerti. Wa ma yudilluna illa anfusahum, bahwasanya siasat dan tipu daya yang telah mereka susun itu bukanlah lari kepada Mu'adz, Hudzaifah, Ammar,
melainkan kesemuanya tersebut akan lari kepada diri mereka sendiri sekalangan dari orang Yahudi tersebut. Katakanlah, sehingga di sini ditafsiri dengan sebuah penafsiran, li'anna itsma idlalihim alaihim, karena pada hakikatnya dosa-dosa penyesatan mereka sekelompok kalangan orang-orang Yahudi yang telah disusun sebegitu rapi, yang telah disusun dengan sebaik-baik mungkin demi untuk menyesatkan sekalangan orang-orang yang beriman, dosanya, kesesatannya akan kembali kepada mereka sendiri, sekelompok dari kalangan orang-orang Yahudi itu. Wal mu'minuna la yuti'unahum fihi, sementara keadaannya orang-orang yang sudah beriman, ya, yang keimanannya sudah mencapai puncak tingkat keimanannya yang luar biasa, la yuti'unahu fi, maka mereka takkan pernah sesekalipun ya taat tunduk patuh kepada mereka sekalangan orang-orang Yahudi yang di dalamnya tersebut ada sebuah lingkup dosa, perbuatan kemungkaran, ya, yang sudah jelas-jelas dilarang di dalam ajaran agama Islam. Jadi susunan siasat tipu daya yang telah dirangkai oleh sekalangan orang-orang Yahudi tersebut itu tidak akan pernah menyesatkan kepada sekalangan orang-orang yang beriman seperti Hudzaifah, Ammar, Mu'ad, melainkan semuanya itu akan kembali kepada diri mereka yang telah menyusun siasat tipu daya yang buruk tersebut, akan kembali kepada diri mereka sendiri. Akan tetapi keadaannya orang-orang Yahudi tersebut wama yashurun, akan tetapi keadaannya mereka tidak pernah merasa bahwasanya hal itu akan tiba, akan jatuh kepada diri mereka sendiri. Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala datangkan sebuah ayat ke-70 daripada surat Al-Imran, ya, karena keadaannya orang-orang Yahudi tersebut tak kunjung henti, ya, menyusun sebuah siasat untuk menjadikan Mu'ad, Hudzaifah, Ammar tersebut kafir kembali, ya, kembali kepada agama yang semula. Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ke-70 seraya berfirman, ya ahlal kitab, hei ahli kitab, lima karena apa takfuruna kufur banjir gapi bi ayatillahi da kebenyakan kehtan Allah Al-Qur'an tegese Al-Qur'an al-mustabila saya akan tu ala nabi Muhammadin ing atasen ciri-cirina Nabi Muhammad. Wa antum halatining banjir gapi tashhaduna arya nyakseen banjir gapi ta'lamuna tegese tahu banjir gapi annahu da saungguna Quran hakun paneka arobaki perkara sehak, yakni perkara saya benar. Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ke-70 demi untuk memberikan sebuah pelajaran, ya, kepada mereka sekelompok kalangan orang-orang ahli kitab, kepada sekalangan orang-orang Yahudi yang selalu senantiasa tidak pernah putus asa untuk menyesatkan sekalangan orang-orang yang beriman, padahal mereka sendiri itu mengetahui tentang kebenaran ajaran agama Islam yang telah dibawa oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah, hai ahli kitab, untuk apa kalian kufur terhadap ayat-ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yakni sebuah kitab suci Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal pada kenyataannya Al-Qur'an itu adalah merupakan sebuah kitab suci yang di dalamnya ada sebuah kandungan tanda-tanda kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Qur'an tersebut mengupas secara gamblang, ya, mengenai keburukan mental orang-orang Yahudi, ya, yang telah merubah isi kitab perjanjian lama berubah kitab Taurat. Bahkan orang-orang Nasrani juga Al-Qur'an tersebut mengupas tentang keburukannya para pastor, keburukannya para pendeta maupun para rahib-rahib yang telah menyembunyikan, ya, ciri-ciri kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersirat di dalam sebuah kitab mereka. Wa antum tashhadun, padahal pada kenyataannya, faktanya mereka sama-sama mengetahui
sama-sama mengerti dan paham bahwasanya annahu haqqun, bahwasanya kebenarannya, bahwasanya sebetulnya Al-Quran itu adalah merupakan sesuatu yang hak, yang benar, yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan ayat ke-71 daripada surat Al-Imran. Ya ahlal kitab, hadhihi kitab lima talbisuna, karena apa talbisuna nyampurin banjir kapi, tukhlituna tegese nyampurin banjir kapi al-haqqa dak perkara saya hak bil batil kelaban perkara saya batal, bitahrifi kelaban bamuba wa tazwiri ban malsuwati, wa taktumuna banir banjir kapi al-haqqa dak ka perkara al-haqqa dak ka saya bener, aina kan nabi tegese ciri-ciri kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa antum ban hale tinin banjir gapi tak lamun arya tahu banjir gapi annahu dak saungkuna na'at hakun paneka perkara saya hak atau hakun paneka saya bener. Kemudian dilanjutkan dengan ayat ke-71, wahai ahli kitab ya, untuk apa kalian mencampur baurkan ya, mencampur baurkan antara yang hak dengan yang batil, yaitu dengan cara merubah-rubah isi kitab Injil maupun kitab Taurat ya, mengenai kitab perjanjian baru maupun perjanjian lama, yang di sana sudah tersirat sebuah ciri-ciri kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian di antara mereka, para pendeta mereka, para pastor-pastor mereka, para rahib-rahib mereka, para biarawan-biarawan mereka tak segan-segan untuk menghapus ciri-ciri kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya sudah tertulis di dalam sebuah kitab perjanjian baru maupun perjanjian lama, katakanlah kitab Injil maupun kitab Taurat. Bahkan mereka tak segan-segan merubahnya, memalsukannya dengan tulisan tangan mereka, dengan ungkapan mereka, sehingga di sini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, supaya lebih gamblang, supaya lebih jelas bahwasanya keadaannya mereka yang selalu senantiasa ya mencampur baurkan antara yang hak dengan yang batil. Bahkan mereka tak segan-segan wa taktumunul haqqa wa antum ta'lamun, mereka menyembunyikan sebuah berita kebenaran mengenai ciri-ciri kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka sudah tahu kebenarannya, kepastiannya bahwasanya Nabi Muhammad itu memang seorang utusan yang diutus dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalat ta'ifatun, ban ngucap ta'ifatun sapa sitong golongan, sitong pantan min ahli kitab bisa dari kalangan ahli kitab, al-yahudu tegese al-yahudi tegese atau al-yahudu berarti nekesin dari lafaz ta'ifah, bisa al-yahudi berarti nekesin dari ahli kitab. Al-yahudu tegese banyak-banyak orang Yahudi liba'dihim dek kesebagian Yahud. Aminu aminu beriman atau pura-pura ngimana kini banjir kafi billadzi daga kitab unzila saydaruna killadzi alal ladzina ingada sen banyak-banyak orang amanu sepada beriman alladzina al-Qur'an tegese al-Qur'an wajhan nahari awwal siang awwalahu tegese awwal nahara wal quruban kufur banjir kafi bihi daga Qur'an akhirahu ya akhirah nahara la'allahum akhir banjir kafi al-mu'min la'allahum akhira alladzina amanu al-mu'minin tegese banyak-banyak seorang saya beriman yarji'una paneka abadih alladzina amanu atau al-mu'minun an dinihim atinah akemenah mu'minin idh yaquluna waqtuna ngucap idh yaquluna waqtuna ngucap Yahud ma raji'ah ta'abali haula isa bagadisa mu'minun anhu dari din ya, anhu dari din ba'da duhulihim setelah samarina mason mu'minin fihi kadalam dinil yahud wa hum bantining al-mu'minun atau alladzina amanu ulu ilmin baneka orang seandi ilmu pengetahuan yang bersandarkan di atas sebuah ilmu pengetahuan alias data, illa kecuali li ilmihim karena pengetahuan mukminin mutlanahu daka fatala din. Kemudian dilanjutkan dengan ayat ke-72 daripada surat Al-Imran. Sebagian di antara ahlul kitab, orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Yahudi yang lainnya itu berkata aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wa kfuru
wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Mereka berkata, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu. Pura-puralah kalian beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Pura-puralah kalian beriman kepada Al-Qur'an sebagaimana keadaannya orang-orang beriman yang beriman di antara kalangan orang Islam. Wajhan nahar, di pagi hari kalian pura-pura beriman, wakfuru bihi akhir. Kemudian di siang hari, di akhir hari, di sore hari kalian kembali lagi kufur. Sehingga dengan siasat demikian, ya, dengan sebuah siasat demikian, kata orang-orang Yahudi terhadap sebagian Yahudi yang lainnya, sehingga dengan menggunakan siasat demikian tersebut, la'allakum yarji'un, mereka sekalangan orang-orang yang beriman nanti akan kembali lagi kepada kekufuran, yakni tetap berpegang kepada agama Yahudi sebelumnya yang sudah ditinggalkan oleh sekalangan orang-orang yang beriman tersebut. Katakanlah andinihim, yakni mereka dengan siasat demikian yang telah disusun oleh sekelompok kalangan orang Yahudi tersebut, mereka sekalangan orang-orang yang beriman tersebut akan meninggalkan agama mereka dan kembali lagi kufur. Jadi keadaannya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika keadaannya orang-orang Yahudi tersebut berkata, ma raja'a haula yanku ba'da duhulihim fi. Jadi orang-orang Yahudi menyusun siasat demikian karena mereka memiliki sebuah asumsi, ma raja'a haula yanku ba'da duhulihim, bahwasanya mereka tidak akan pernah kembali lagi, ya, setelah keadaannya mereka masuk ke dalam agama Yahudi tersebut. Jadi mereka pastilah akan meninggalkan ajaran agama Islam, akan meninggalkan sebuah keimanan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika keadaannya mereka sudah kembali kepada agama Yahudi itu. Menurut asumsi sekalangan orang-orang Yahudi yang berkata demikian, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ke-72 daripada surat Al-Imran ini. Sementara keadaannya orang-orang yang mau disesatkan oleh sekelompok kalangan orang-orang Yahudi tersebut, wahum ulu ilmin, mereka adalah orang yang pakar di dalam bidang ilmu pengetahuan. Jadi tidak akan pernah mungkin keadaannya mereka orang-orang yang beriman kembali kufur menuju ke agama yang mereka mau, yakni agama Yahudi tersebut. Karena di sini dikatakan wahum ulu ilmin illa li ilmihim butlanahu. Karena orang-orang yang berilmu pengetahuan, yang memiliki sebuah data yang akurat serta konkret, mereka tidak akan pernah mau, ya, diajak oleh mereka sekalangan orang-orang Yahudi tersebut. Karena orang-orang yang berilmu pengetahuan mengetahui bahwasanya agama yang telah dianut oleh orang-orang Yahudi merupakan sebuah agama yang gagal paham, katakanlah batal, tidak bisa diterima bukti dan kebenarannya. Makanya di sini dikatakan illa li ilmihim butlanahu. Wa qalu aidon. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kajian pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari mulut saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.